Islam di Indonesia baik secara historis maupun sosiologis sangat kompleks, terdapat banyak masalah, misalnya tentang sejarah dan perkembangan awal Islam. Oleh karena itu, para sarjana sering berbeda pendapat. Harus diakui bahwa penulisan sejarah Indonesia diawali oleh golongan orientalis yang sering ada usaha untuk meminimalisasi peran Islam, di samping usaha para sarjana Muslim yang ingin mengemukakan fakta sejarah yang lebih jujur. Sunanto, 2012. 7. Menurut Surya Negara bahwa ada beberapa teori yang membahas terkait awal mula masuknya Islam di Indonesia. Teori-teori ini mencoba memberikan jawaban atas permasalahan tentang masuknya agama Islam ke Nusantara dengan perbedaan pendapatnya. Pertama, mengenai waktu masuknya agama Islam. Kedua, tentang asal negara yang menjadi perantara atau sumber tempat pengambilan ajaran agama Islam. Ketiga, tentang pelaku penyebar atau pembawa agama Islam ke Nusantara. Berikut akan dipaparkan terkait teori masuknya Islam di Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Pertama, teori Gujarat. Menurut Surya Negara, 1996. 75, bahwa peletak dasar teori ini kemungkinan adalah Snouckhur Gronje. Dalam bukunya El Arabia Atlas Indes Neerlandaises, atau Revuwe de Historie des Religies, Snouckhur Gronje lebih menitik beratkan pandangannya ke Gujarat berdasarkan pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara. Kedua, hubungan dagang Indonesia-India telah lama terjalin. Ketiga, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Surya Negara, 1996. 75-76, mengutip pendapat W.F. Stutterheim dalam bukunya The Islam and Zigenkomst in the Archipel yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Pendapatnya juga didasarkan pada bukti batu nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudra Pasai, yakni Melik A.S. Saleh yang wafat pada 1297. Selanjutnya ditambahkan tentang asal negara yang mempengaruhi masuknya agama Islam ke Nusantara adalah Gujarat, dengan alasan bahwa agama Islam disebarkan melalui jalan dagang antara Indonesia Cambai, Gujarat, Timur Tengah Eropa. Sama halnya dengan pendapat W.F. Stutterheim, Snouckhur Gronje berpendapat pula bahwa awal masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 dari Gujarat. Kedua, teori Makkah. Menurut Hamka sebagaimana dikutip oleh Sunanto, 2012. 8-9, dalam bukunya bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, kurang lebih abad ke-7-8 langsung dari Arab dengan bukti jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai jauh sebelum abad ke-13. Yaitu sudah ada sejak abad ke-7 melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat. Senada dengan Surya Negara dalam Api Sejarah, 2012. 99, sebagaimana mengutip pendapat Hamka bahwa masuknya Islam ke Nusantara Indonesia terjadi pada abad ke-7 dalam berita Cina dinasti Tang menuturkan ditemuinya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatera. Maka dapat disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya Arab, dibawa oleh wiraniagawan Arab. Sedangkan Kesultanan Samudra Pasai yang didirikan pada 1275 atau abad ke-13 bukan awal masuknya agama Islam, melainkan perkembangan agama Islam. Menurut Mata, 2014. 34, dalam bukunya Gelombang Ketiga Indonesia mengatakan bahwa para ahli sejarah mencatat ada dua gelombang masuknya Islam di Nusantara, yaitu abad ke-7 dan abad ke-13. Agama ini
di bawah oleh pedagang dari Arab yang menetap di kota-kota pelabuhan Nusantara. Pada abad ke-8 telah berdiri perkampungan Muslim di pesisir Sumatera. Pada awalnya, Sumatera dan Nusantara pada umumnya hanyalah persinggahan para pedagang Arab menuju Tiongkok dan Jawa. Pada abad ke-13, Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara, disusul berdirinya kerajaan Demak pada abad ke-15. Awalnya, Raden Fatah adalah wakil kerajaan Majapahit di daerah itu yang kemudian dia memutuskan masuk Islam dan mendirikan kerajaan sendiri. J.C. Van Leur dalam bukunya Indonesia, Trade and Society menyatakan bahwa pada 674 m di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan, koloni, Arab Islam. Dengan pertimbangan bangsa Arab telah mendirikan perkampungan perdagangannya di Kanton pada abad ke-4. Perkampungan perdagangan ini mulai dibicarakan lagi pada 618 m dan 626 m. Tahun-tahun berikutnya perkembangan perkampungan perdagangan ini mulai mempraktikkan ajaran agama Islam. Hal ini mempengaruhi pula perkampungan Arab yang terdapat di sepanjang jalan perdagangan Asia Tenggara. Dari keterangan J.C. Van Leur ini masuknya Islam ke Nusantara tidaklah terjadi pada abad ke-13, melainkan telah terjadi sejak abad ke-7. Sedangkan abad ke-13 merupakan saat perkembangan Islam, Suryanegara, 1996. 76. Sejumlah ahli Indonesia dan beberapa ahli Malaysia mendukung teori Arab dan mazhab tersebut. Dalam seminar-seminar tentang kedatangan Islam ke Indonesia yang diadakan pada 1963 dan 1978, disimpulkan bahwa Islam yang datang ke Indonesia langsung dari Arab, bukan dari India. Islam datang pertama kali datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, bukan abad ke-12 atau ke-13 M. Huda, 2007. 36. Ketiga, teori Persia. Menurut Suryanegara, 1996. 90, bahwa pembangunan teori Persia ini di Indonesia adalah P.A. Hussein Jajadiningrat. Fokus pandangan teori ini tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Berbeda dengan teori Gujarat dan Makkah, sekalipun mempunyai kesamaan masalah Gujaratnya serta mazhab Syafi'inya, teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. Menurut Suryanegara, kesamaan kebudayaan ini dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia antara lain, pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas kematian syahidnya Husain. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur syura. Di Minangkabau bulan Muharram disebut bulan Hasan Husain. Di Sumatera Tengah sebelah barat disebut bulan Tabut, dan diperingati dengan mengarak keranda Husain untuk dilemparkan ke sungai atau ke dalam perairan lainnya. Keranda tersebut disebut tabut. Diambil dari bahasa Arab, Suryanegara, 1996. 90. Kedua, adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj, sekalipun Al-Halaj telah meninggal pada 310 m, tetapi ajarannya berkembang terus dalam bentuk puisi, sehingga memungkinkan Syekh Siti Jenar yang hidup pada abad ke-16 dapat mempelajarinya. Suryanegara, 1996. 90. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Keempat, nisan pada makam Malik Saleh, 1297, dan makam Malik Ibrahim, 1419, di Gresik dipesan dari Gujarat. Dalam hal ini, teori Persia mempunyai kesamaan mutlak dengan teori Gujarat. Suryanegara, 1996.
91. Kelima, pengakuan umat Islam Indonesia terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling utama di daerah Malabar. Dalam masalah mazhab Syafi'i, Hussein Jajadiningrat mempunyai kesamaan dengan G.M. Morrison, tetapi berbeda dengan teori Makkah yang dikemukakan oleh Hamka di depan Hussein Jajadiningrat. Di satu pihak melihat salah satu budaya Islam di Indonesia kemudian dikaitkan dengan kebudayaan Persia, tetapi dalam memandang mazhab Syafi'i terhenti ke Malabar, tidak berlanjut dihubungkan dengan pusat mazhab Syafi'i di Makkah, Suryanegara, 1996. 91. Sunanto, 2012. 10-12, menyebutkan beberapa saluran-saluran yang menjadi media tersebarnya Islam di Indonesia, di antaranya sebagai berikut. 1. Perdagangan, yang mempergunakan sarana pelayaran. 2. Dakwah, yang dilakukan oleh mubaligah yang berdatangan bersama para pedagang. Para mubaligah itu bisa jadi juga para sufi pengembara. 3. Perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim mubaligah dengan anak bangsawan Indonesia. Hal ini akan mempercepat terbentuknya inti sosial, yaitu keluarga muslim dan masyarakat muslim. Dengan perkawinan itu secara tidak langsung orang muslim tersebut status sosialnya dipertinggi dengan sifat harisma kebangsawanan. Lebih-lebih apabila pedagang besar kawin dengan putri raja, maka keturunannya akan menjadi pejabat birokrasi, putra mahkota kerajaan, syah bandar, kadi, dan lain-lain. 4. Pendidikan, setelah kedudukan para pedagang mantap, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat-pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubaligah lokal, di antaranya mengirim Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Selain menjadi pusat-pusat pendidikan, yang disebut pesantren, di Jawa juga merupakan markas penggembelengan kader-kader politik. Misalnya, Raden Fatah, Raja Islam pertama Demak, adalah santri pesantren Ampel Denta, Sunan Gunung Jati, Sultan Cirebon. Pertama adalah dirikan pesantren Gunung Jati dengan Syekh Zatu Kahfi, Maulana Hasanuddin yang diasuh ayahnya Sunan Gunung Jati yang kelak menjadi Sunan Banten pertama. 5. Tasawuf dan tarekat. Sudah diterangkan bahwa bersamaan dengan pedagang, datang pula para ulama, dai, dan sufi pengembara. Para ulama atau sufi itu ada yang kemudian diangkat menjadi penasihat dan atau pejabat agama di kerajaan. Di Aceh ada Syekh Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Araniri, Abdul Rauf Singkel. Demikian juga kerajaan-kerajaan di Jawa mempunyai penasihat yang bergelar wali, yang terkenal adalah Wali Songo. 6. Saluran yang banyak sekali dipakai untuk penyebaran Islam terutama di Jawa adalah seni. Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, mempergunakan banyak cabang seni untuk Islamisasi, seni arsitektur, gamelan, wayang, nyanyian, dan seni busana. Menurut Huda 2007, 39, dengan beberapa perbedaan tentang Islamisasi tersebut, haruslah diupayakan sintesis dari beberapa pendapat yang ada. Di antara upaya itu adalah dengan membuat fase-fase atau tahapan tentang Islamisasi di Indonesia, seperti tahap permulaan kedatangan yang terjadi pada abad ke-7 M. Adapun pada abad ke-13 M, dipandang sebagai proses penyebaran dan terbentuknya masyarakat Islam di Nusantara. Para pembawa Islam pada abad ke-7 sampai abad ke-13 tersebut adalah orang-orang Muslim Arab, Persia dan India, Gujarat, Bengal. Hal serupa juga dilakukan oleh Huka Chandra Sasmita yang mengatakan bahwa sebelum
Abad ke-13 merupakan tahap proses Islamisasi. Abad ke-13 itu sendiri dipandang sebagai masa pertumbuhan Islam